Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal akibatu lil muttaqin, wal udwana illa 'alal zalimin. Wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu waliyus salihin. Wa nashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu imamul anbiya'i wal mursalin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa lisana dzakira wa qalban khashi'a wa rizqan thayyiban wasi'a wa amalan mutaqabbala. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, malam hari ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala kembali pada majelis kita. Mudah-mudahan duduknya kita, waktu yang kita sempatkan kita untuk menghadiri majelis ilmu ini bernilai keberkahan dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini insyaallah kita akan membahas tentang iman kepada malaikat Allah Subhanahu wa taala. Sebagai sebuah seri rangkaian dari pembahasan tauhid atau akidah. Seri dari rangkaian pembahasan akidah Islam. Iman kepada Allah sudah kita bahas. Kemudian setelah itu adalah iman kepada para malaikat. Mudah-mudahan dengan pembahasan ini iman kita semakin kuat, iman kita semakin naik, dan kita istiqomah dalam keimanan dan keislaman sampai ajal menjemput kita. Allahumma amin. Bagaimana kabarnya semuanya? Sehat? Sehat lahir batin? Kantongnya juga sehat? Nah, kalau itu tidak perlu ditanya lagi Ustaz, lah sama-sama tahu. Mudah-mudahan yang hadir pada malam hari ini melalui wasilah dan keberkahan majelis ilmu dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala rezeki yang berlimpah dan berkah, serta diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keberkahan pada keluarganya, pada ilmunya, pada hartanya, dan pada kehidupannya. Allahumma amin. Jamaah sekalian rahimakumullah, siapakah malaikat itu? Siapa malaikat itu? Malaikat adalah makhluk Allah yang Allah ciptakan dari cahaya. Malaikat memiliki karakter selalu beribadah dan tidak pernah ingkar melawan, tidak pernah bermaksiat. Karakternya selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman kepada para malaikat ini termasuk salah satu rukun iman. Rukun iman ada 6. Yang pertama iman kepada Allah. Yang kedua iman kepada malaikat-malaikat Allah. Yang ketiga iman kepada kitab-kitab Allah. Yang keempat iman kepada para rasul-rasul Allah. Yang kelima iman kepada hari akhir. Yang keenam iman kepada qada dan qadar, baik yang baik maupun yang buruk. Iman kepada takdir dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira kalau budak-budak SMA
reality show, ditanya, sebutkan iman kepada Allah. Bacaan jawab enggak? Atau ngetes budak yang di jalanan, sebutkan iman kepada Allah. Setelah itu ganti pertanyaan, rukun Islam ada berapa? Sebutkan. Kaki ada yang menjawab, 1, ketuhanan yang Maha Esa. 2, kemanusiaan yang adil beradab. Giliran sebutkan Pancasila. 1, beriman kepada malaikat Allah. Dan ini nyata. Pernah lihat video yang testimoni anak-anak SMA di mana itu ya, disuruh menyebutkan rukun iman, terbalik dengan rukun Islam. Menyebutkan rukun Islam, terbalik dengan rukun iman. Sebutkan Pancasila, terbalik-balik. 1, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Artinya hal-hal yang mendasar seperti ini perlu kita ajarkan kepada anak cucu keturunan kita. Ini hal yang mendasar, ilmu yang setidaknya harusnya mereka ketahui, imani, kemudian mereka amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Rukun iman, rukun Islam. Dan ilmu tentang rukun iman yang pertama, hafal dulu, menghafalkan rukun imannya secara benar dan urutannya. Karena penempatan urutan itu mempunyai makna dan mempunyai arti. Tidak sembarang diurutkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis. Ketika ditanya akhbirni anil iman, Rasulullah SAW menjawab antu'minu billah. Engkau beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat Allah, beriman kepada kitab-kitab Allah, beriman kepada para rasul Allah, beriman kepada hari akhir, hari kiamat, beriman kepada takdir, qada dan qadar Allah, baik yang baik maupun yang buruk. Urutan ini dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baru setelah hafal lengkap dengan urutannya, maka memahami konten dari masing-masing rukun iman ini. Kalau sudah memahami, kemudian mengimani dengan sebenar-benarnya. Ini adalah hal yang mendasar. Hal yang mendasar bukan hanya kepada anak cucu kita yang lebih muda umurnya dari kita, masing-masing kita juga mereview sejauh mana hafalnya terhadap rukun iman dan pemahamannya terhadap rukun iman. Itulah yang akan kita bahas. Mudah-mudahan ini sebagai tambahan ilmu. Kalaupun sudah memahaminya, maka ini pengayaan. Kalaupun belum, maka ini adalah tambahan ilmu yang semakin menguatkan keimanan dan keislaman kita. Kriteria beriman kepada para malaikat. Apa saja sih yang dimaksud dengan iman kepada para malaikat? Yang pertama, beriman artinya percaya bahwa malaikat itu ada. Ini yang pertama. Beriman bahwa malaikat itu ada. Percaya enggak semuanya ini bahwa malaikat itu ada? Alhamdulillah. Kalau percaya berarti iman kepada malaikat sudah ada. Percaya bahwa malaikat itu ada. Apakah ada yang tidak percaya ada malaikat? Ada. Terutama orang-orang yang tidak percaya kepada alam gaib, tidak percaya adanya malaikat, tidak percaya adanya jin, tidak percaya adanya setan, tidak percaya adanya surga dan neraka. Khususnya orang-orang ateis, materialistik, orang-orang yang tidak beragama dan mengukur semuanya itu dengan sudut pandang materi, ada wujudnya yang bisa dilihat dengan indera manusia atau tidak. Ini nanti lebih khusus lagi orang-orang komunis ya,
yang memegang ajaran-ajaran Marxisme, mendasarkan salah satunya dengan materialisme. Semuanya diukur dengan wujud materi yang bisa dirasakan oleh indera manusia. Kalau tidak bisa dirasakan dengan indera manusia, berarti mereka tidak percaya. Maka kita beriman kepada yang gaib, diantaranya adanya malaikat Allah. Yang kedua, setelah percaya bahwa malaikat itu ada wujudnya, kita beriman atau percaya dengan nama-nama dan sifat-sifat para malaikat. Nama-nama dan sifat-sifat itu disebutkan di dalam Al-Quran maupun As-Sunnah. Ada juga yang tidak disebutkan, karena jumlah para malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala itu sangat banyak. Tidak semuanya disebutkan di dalam Al-Quran maupun Sunnah. Berapa jumlah pastinya? Wallahu a'lam. Yang ketiga, beriman, percaya akan tugas-tugas para malaikat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada mereka. Nah, tiga inilah kriteria beriman kepada para malaikat. Percaya bahwa malaikat itu ada, percaya bahwa malaikat itu mempunyai nama-nama dan sifat-sifat. Yang ketiga, percaya bahwa malaikat itu mengemban tugasnya masing-masing. Satu persatu kita bahas. Nama dan tugas malaikat. Malaikat jumlahnya sangat banyak, bahkan tak terhitung jumlahnya. Sebagian ada yang disebutkan nama dan tugasnya di dalam Al-Quran, sebagian tidak. Di antara nama malaikat dan tugas-tugasnya yang disebutkan di dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW, satu, malaikat Jibril. Apa tugasnya? Mengawal dan menurunkan wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala kepada para nabi dan rasul. Yang kedua, Mikail. Tugasnya Mikail menurunkan air hujan dan menumbuhkan tanam-tanaman. Yang ketiga, Israfil meniupkan trompet pada hari kiamat, yaitu hancurnya alam semesta. Tiupan yang pertama, seluruh alam semesta, bumi, langit dan seluruh planet, seluruh tata surya, seluruh alam semesta hancur dan binasa. Kemudian diperintahkan untuk meniupkan tiupan yang kedua, yaitu bangkitnya manusia dari alam kubur mereka untuk dihisab, dihitung amalnya oleh Allah, untuk ditimbang mana kebaikannya, mana keburukannya yang lebih berat, untuk diberikan pahala balasan atas amal-amal yang telah diperbuat di dunia, dan untuk memperoleh surga atau neraka. Nah, ini proses diawali dengan bangkitnya manusia dari alam kubur mereka. Bangkitnya ini ditandai dengan perintah komando. Komandonya dalam bentuk tiupan sangkakala trompet Israfil yang kedua. Yang keempat, malaikat maut. Tugasnya mencabut roh atau nyawa. Kita tidak tahu kapan malaikat maut ini mendatangi kita. Mungkin besok pagi, mungkin minggu depan, mungkin sebulan yang akan datang, mungkin setahun lagi, mungkin 5 tahun lagi. Jadwal kedatangannya dirahasiakan, tetapi jadwalnya sudah ditentukan. Ada yang didatangi oleh malaikat maut pada umur masih remaja.
20, 25. Ada yang jadwal kedatangan malaikat maut itu pada umur yang menengah, 35, 40, 45. Ada yang didatangi malaikat maut pada usia yang sudah senja, sudah senior, 60, 70 tahun dan atau lebih. Tetapi jarang yang didatangi oleh malaikat maut melebihi 70 tahun. Sebagaimana hadis Rasulullah, a'maru ummati ma baina sittina ila sab'in wa aqalluhum man yajuzu dzalik. Umur umatku itu rata-rata 60 sampai 70 tahun. Sangat sedikit, wa aqalluhum man yajuzu dzalik. Sangat sedikit yang melewati 70 tahun. Yang paling tua ini berapa tahun umurnya nih? Kalau ditanya yang paling tua nggak ada yang mau ngaku ini ya, karena berkaitan dengan kedatangan malaikat maut ya. Tetapi bukan berarti yang paling tua itu akan didatangi lebih dulu ya. Bisa saja yang lebih muda didatangi duluan sesuai jatahnya masing-masing. Bisa juga antum duluan saya belakangan, bisa juga itu. Atau saya belakangan antum duluan gitu. Atau yang nyender-nyender duluan saya belakangan, bisa juga itu. Ya. Ya, masing-masing kita punya jatahnya masing-masing. Tidak bisa diundurkan, tidak bisa dimajukan, sudah pasti. Beberapa hari ini dan sudah sejak beberapa saat yang lalu saya sering mendapati kabar ada sahabat, ada kawan, ada ustadz, ada guru kita yang saya kenal baik dengan mereka, tiba-tiba terdengar mendadak ada kabar di Facebook, di WhatsApp beredar meninggal. Padahal masih sehat, tidak ada kabar sakit. Tiba-tiba ada kabar meninggal. Ada yang siang hari masih mendapatkan telepon, masih bersenda gurau, bercanda di WA. Sore jam 17 ada kabar masuk rumah sakit, meninggal. Umur tidak ada yang tahu. Dan yang bertugas mencabut ruh dan nyawa ditugaskan oleh Allah secara khusus, yaitu malaikat maut. Yang kelima, malaikat Malik. Tugasnya apa? Menjaga neraka. Menjaga neraka. Yang keenam, malaikat yang ditugaskan mengurusi janin ketika berumur 4 bulan di dalam rahim ibunya masing-masing. Malaikat ini ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa yursalul malak wa yu'maru bi arba'i kalimat, untuk menuliskan 4 ketetapan Allah yang berkaitan dengan janin itu. Yang pertama rezeki, yang kedua ajal, yang ketiga amal, yang keempat celaka atau bahagianya. Masing-masing kita ini sudah ditetapkan 4 perkara ini oleh Allah Subhanahu wa taala sejak berumur 4 bulan. 4 bulan berapa hari berarti? 120 hari. Ditentukan rezekinya. Berapa kadar rezeki masing-masing? Ada yang diberikan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala hartanya, kalau dihitung dengan rupiah 5 triliun. Ada yang diberikan 10 miliar. Ada yang total semuanya 5 miliar. Ada yang dikasih cuma 500 juta. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan mencabut nyawa seseorang, tidak memerintahkan malaikat maut, kecuali jika hambanya manusia itu telah mendapatkan rezekinya yang sudah ditetapkan. Kalau ada rezeki yang belum didapatkan, maka dia belum akan meninggal. Naik motor, ngebut kenceng 90 kilo, tidak pakai helm,
masuk lubang, tergelincir, kepala terbentur dengan aspal, pecah, masuk IGD, dirongsen oleh dokter. Dokter memperkirakan ini tidak lama lagi karena kecelakaan fatal yang biasanya menyebabkan kematian. Kepalanya terbentur, pecah. Ternyata dia masih punya misalnya 10.000 rupiah jatah rezeki yang belum didapatkannya. Maka Allah belum akan mematikan dia sampai dia mendapati rezekinya yang sudah ditetapkan. Jadi jangan pernah khawatir dengan rezeki kita, karena rezeki sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rezeki gak bakal ketukar. Kalau itu rezeki kita gak bakal lari kemana. Tugas kita hanya menjemput rezeki. Dengan apa menjemputnya? Dengan usaha dan ikhtiar yang optimal. Tetapi tidak bisa juga, rezeki kan sudah diatur, ditetapkan. Kalau gitu tidak perlu kerja, nanti datang rezeki sendiri ke rumah kita. Sesungguhnya langit itu tidak menurunkan hujan es, hujan emas dan perak. Ada enggak hujan emas dan perak? Kate. Rezeki maksudnya tidak turun begitu saja dari langit, perlu dijemput dengan usaha dan ikhtiar. Bekerja, berdagang, bertani, pergi ke ladang, jualan, itu cara-cara usaha untuk menjemput rezeki. Tapi rezeki kita bukan ditentukan dengan usaha yang kita lakukan. Rezeki yang kita lakukan bukan karena usaha yang kita lakukan. Karena kalau rezeki itu tergantung dengan usaha, harusnya orang yang bekerja keras rezekinya lebih banyak, semuanya harusnya kan. Tetapi terkadang yang bekerja keras seringnya dengan fisik yang lebih bercucuran keringat, hasilnya rezekinya kita lihat sebagian lebih kecil daripada yang kerjanya ringan-ringan saja. Karena memang rezeki itu bukan ditentukan dengan usaha, bukan kerja yang dilakukan, tapi rezeki ditentukan oleh ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita berusaha dalam rangka memenuhi perintah Allah, berikhtiar mengambil sebab untuk menjemput rezeki. Ajal sudah ditulis oleh malaikat atas perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ditentukan ketika berumur 4 bulan. Begitu juga amalnya. Begitu juga nasib baik dan buruknya, celaka bahagianya sudah ditentukan. Siapa yang menuliskan ini? Malaikat yang diutus secara khusus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mengurusi janin yang berumur 4 bulan di dalam rahim ibunya masing-masing. Yang ketujuh, 2 malaikat yang bertugas menjaga amal anak Adam dan mencatatnya. Satu terletak di sebelah kanan, satu terletak di sebelah kiri, yang disebut dengan malaikat Raqib dan Atid. Yang kedelapan, 2 malaikat yang akan bertanya kepada manusia di alam kubur mereka. Pertanyaannya, man rabbuka, siapa Tuhanmu? Wa ma dinuka, apa agamamu? Wa man nabiyuka, siapa nabimu? 3 pertanyaan ini yang bertugas mengajukan pertanyaan, ngetes masing-masing. Nanti ada interviewnya. Bukan hanya nyari kerja yang ada interviewnya. Di alam kubur ada wawancaranya ini. Siapa yang wawancara? 2 malaikat mengajukan 3 pertanyaan. Siapa nabimu? Apa agamamu? Siapa nabimu? Kalau dari sekarang berarti kita siapkan
contekannya, kopelannya. Ya kalau di bangku kuliah masih di dunia pajak nyontek-nyontek itulah, nilai A nyontek enggak apa-apa ya. Tetapi di alam kubur ndak pacak nyontek, ndak pacak pakai kopelan, ndak ada persiapan kecuali keimanan dan amal soleh yang akan menentukan dia bisa jawab atau tidak pertanyaan malaikat ini. Siapa Tuhanmu? Kalau dia orang yang beriman dan beramal soleh, dia akan menjawab Allah, lancar. Apa agamamu? Dia akan menjawab Islam. Siapa nabimu? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lancar. Tetapi kalau iman dan amal solehnya tidak ada, maka dia tidak akan bisa menjawab. Yang kesembilan, malaikat yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga arsy Allah dan lain-lain sebagainya. Malaikat ini sangat banyak, bahkan jumlahnya tak terhitung, wallahu alam, hanya Allah yang tahu. Ada sebagian yang disebutkan nama dan tugasnya di dalam Al-Qur'an. Nama dan tugas malaikat yang disebutkan di dalam Al-Qur'an itulah setidaknya yang harus kita ketahui dan harus kita imani. Jamaah sekalian rahimakumullah, sifat-sifat malaikat. Ya. Kriteria beriman kepada malaikat tadi kan kita yakin wujud bahwa malaikat itu ada. Yang kedua, yakin bahwa malaikat mempunyai nama dan tugasnya. Yang ketiga, yakin bahwa malaikat mempunyai sifat-sifat malaikat. Sifat malaikat itu apa saja? Coba ada relawan yang membacakan surat Al-Baqarah ayat ke-30. Surat Al-Baqarah ayat ke-30. Surat yang kedua. Dan arti terjemahannya. Yang lainnya membuka surat Maryam, surat Maryam ayat 17. Maryam ayat 17. Ya. Artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Mereka berkata, apakah engkau hendak menjadikan orang-orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bersaksi memujimu dan menyucikan namamu? Dia berfirman, sungguh aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. sifat malaikat yang pertama diciptakan sebelum Adam. Dijelaskan oleh Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat 20, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Allah Subhanahu wa taala mengabari kepada para malaikat yang sudah ada, sesungguhnya aku akan mengadakan di muka bumi itu seorang khalifah, yaitu Adam. Berarti malaikat sudah ada duluan sebelum Adam diciptakan. Yang kedua, malaikat diciptakan dari apa? Diciptakan dari cahaya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, malaikat diciptakan dari cahaya nur, jin diciptakan dari api, dan manusia diciptakan dari tanah. Nur cahaya berbeda dengan api atau tidak? Beda. Berbeda dengan tanah atau tidak? Berbeda. Malaikat diciptakan dari cahaya, jin dari api, manusia dari tanah.
Yang ketiga, karena malaikat diciptakan dari cahaya, maka dia mempunyai sifat cahaya, tidak mempunyai fisik materi yang bisa diketahui oleh indera manusia. Ada yang pacak melihat malaikat dalam wujud yang aslinya. Dan mereka tidak seperti manusia. Yang keempat, malaikat bisa menyerupai bentuk manusia. Malaikat bisa menyerupai bentuk manusia. Coba dibaca surat Maryam ayat 17. Ya, ini malaikat Jibril menampakkan dalam bentuk manusia di hadapan Maryam. Malaikat Jibril juga menampakkan dalam bentuk seorang laki-laki yang rambutnya tersisir rapi, penampilannya bersih, tidak terlihat bekas-bekas tanda perjalanan, tidak kusut, tidak berdebu. Dia rapi, segar, cerah, ceria, mendatangi Nabi Muhammad SAW yang sedang berkumpul dengan para sahabatnya. Kemudian duduk di hadapan Rasulullah SAW, menempelkan lututnya ke lutut Rasulullah SAW, saking dekatnya posisinya dengan Rasulullah SAW. Dia kemudian bertanya, akhbirni anil iman, bertanya tentang keimanan, dijelaskan oleh Rasulullah. Bertanya kembali, akhbirni anil Islam, dijelaskan oleh Rasulullah tentang rukun Islam. Akhbirni anil ihsan, bertanya tentang ihsan itu apa. Kemudian bertanya tentang tanda-tanda kiamat. Sesudah lelaki ini berlalu, Rasulullah SAW bertanya kepada para sahabat, tahukah kalian siapa mereka itu? Siapa laki-laki tadi itu yang datang? Para sahabat nggak tahu. Kami nggak tahu ya Rasulullah. Rasul kemudian memberitahu tadi adalah malaikat Jibril yang datang. Malaikat Jibril ini menemui Rasulullah SAW berbentuk manusia, karena memang sifat malaikat bisa menyerupai bentuk manusia. Yang kelima, malaikat memiliki sayap dengan jumlah yang beragam. Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat Fatir ayat 1. Fatir ayat 1. Coba dibuka Fatir ayat 1. Berapa jumlah sayap malaikat dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini? Fatir ayat 1. Surat keberapa ya? Coba dicari di daftar isinya. Fatir ayat 1. Ketemu sudah? Fatir ayat 1. Ya. Ayat 1 saja.
Ya, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan malaikat mempunyai sayap. Ada yang mempunyai sayap 2 sayap. Ada yang mempunyai 3 sayap, ada yang mempunyai 4 sayap. Nah, ini sifat-sifat malaikat Allah yang dijelaskan di dalam Al-Quran maupun hadis Rasulullah. Saya ulangi lagi. Pertama, malaikat diciptakan sebelum Nabi Adam. Yang kedua, malaikat diciptakan dari cahaya. Yang ketiga, mempunyai sifat cahaya dan tidak memiliki fisik materi yang bisa diketahui oleh indera manusia. Yang keempat, malaikat bisa berubah wujud menyerupai manusia. Yang kelima, malaikat mempunyai sayap-sayap. Tetapi bukan seperti yang digambar-gambar itu, ya. Di gambar-gambar itu banyak kan menggambarkan malaikat ada sayapnya cak burung. Bentuk aslinya wallahu a'lam. Hanya Allah dan Rasulnya yang tahu. Rasulullah pernah melihat malaikat dalam bentuk yang wujud aslinya. Dan tidak ada gambar-gambar yang beredar itu ilusi saja. Tidak betul itu ya. Jamaah sekalian rahimakumullah. Kita selesaikan keterlibatan malaikat dalam kehidupan manusia. 1, mengilhami dan mendorongnya untuk melakukan kebaikan. Malaikat itu terlibat pada kehidupan manusia. Di antaranya apa? 1, mengilhami dan mendorong kepada kebaikan. Allah Subhanahu wa taala menciptakan setan, menciptakan malaikat. Setan membisiki untuk melakukan perbuatan jelek dan untuk mendustakan kebenaran. Malaikat membisiki, mendorong manusia untuk melakukan perbuatan yang baik dan membenarkan kebenaran. Jadi malaikat itu terlibat juga dalam kehidupan kita. Yang kedua, mendoakan dan memintakan ampun. Setiap pagi hari Allah Subhanahu wa taala menurunkan 2 malaikat. Yang malaikat itu mendoakan manusia. Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Ya Allah, berikanlah ganti kepada orang-orang yang berinfak pada pagi hari ini. Infak di pagi hari sangat dianjurkan karena didoakan oleh para malaikat. Didoakan dengan apa? Mendapatkan ganti. Maka bagus jika dilazimkan infak pagi hari setelah sholat subuh, ketika duha, walau jumlahnya tidak banyak, 1.000, 2.000, 5.000, karena secara khusus disebutkan dalam hadis Rasulullah, malah malaikat Allah Subhanahu wa taala, malaikat Allah mendoakan orang yang berinfak di pagi hari. Allahumma ati munfiqan khalafa, ya Allah berikanlah ganti kepada orang yang berinfak. Sebaliknya juga Allah menurunkan malaikat yang mendoakan manusia yang bakhil pada pagi hari itu. Allahumma ati mumsika talafa, ya Allah berikanlah kehancuran kepada orang yang tidak berinfak, bakhil. Didoakan dengan kehancuran. Yang bakhil, khawatir hartanya berkurang, tidak percaya akan balasan Allah yang lebih besar, khawatir duitnya jadi habis sehingga dia tidak berinfak. Didoakan oleh para malaikat, ya Allah berikanlah kehancuran kepada orang yang bakhil pagi hari ini. Nah, infak pagi hari ini sangat disarankan. Tiap pagi rutinkan 1.000, 2.000, kasih ke masjid, kasih orang yang lebih susah daripada kita. Insya Allah disebutkan secara khusus di dalam hadis Rasulullah, hadis Muslim, itu fadilahnya luar biasa ya, dengan penuh keimanan mulai besok dipraktekkan, insya Allah nanti mendapatkan keutamaan yang luar biasa. Yang ketiga, menghadiri ibadah dan majelis zikir. Di dalam hadis Rasulullah SAW menyebutkan sesungguhnya malaikat itu hadir
di majelis ilmu, majelis zikir, dan mendoakan yang hadir. Didoakan apa? Ya Allah, ampunilah dia, berikanlah rahmat kepada dia. Sehingga orang yang rajin hadir di majelis ilmu, majelis zikir, mendapatkan ampunan dan mendapatkan rahmat melalui wasilah apa? Wasilah doanya para malaikat. Mau tidak didoakan oleh para malaikat untuk diampuni dosanya dan diberikan rahmat Allah, kasih sayang Allah. Rahmat itu kasih sayang. Kalau Allah sudah menyayangi hambanya, persoalan yang sangat berat bagi manusia, ringan bagi Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan jalan keluar. Lagi buntu, rajin-rajin hadir di majelis ilmu. Banyak masalah, hadir-hadir di majelis ilmu. Berkah dan wasilah doa dari para malaikat, Allah turunkan rahmat kasih sayang serta ampunan. Sehingga keluar dari majelis ini dalam keadaan dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, memberikan motivasi kepada orang yang mendalami ilmu. Nah ini, tidaklah orang yang keluar dari rumahnya dalam rangka mencari ilmu kecuali malaikat meletakkan sayapnya sebagai tanda ridha terhadapnya. Malaikat hormat, ridha terhadap orang yang keluar dari rumahnya untuk menghadiri majelis ilmu. Ini yang paling jauh dari mana? Talang Betutu. Yang paling dekat? Nah, tinggal nyebrang warung. Tapi semuanya keluar dari rumah kan? Ya. Tidak hanya mendengarkan dari rumah ya. Syaratnya dalam hadis Rasulullah, siapa yang keluar dari rumahnya, keluar dari rumahnya. Bukan sekedar mendengarkan speaker dari rumah. Pacar juga mendengar speaker dari rumah ya. Siapa yang keluar dari rumahnya hadir di majelis ilmu, Allah dengan memerintahkan malaikat. Malaikat itu meletakkan sayapnya kepada dia, orang yang keluar dari rumahnya untuk menuntut ilmu, sebagai tanda ridha malaikat kepada orang tersebut. Yang kelima, mendorong orang beriman dan melakukan amal soleh. Yang keenam, mengawasi amal-amal manusia. Ada malaikat, dua malaikat yang diperintahkan oleh Allah untuk mengawasi dan mencatat amal kita. Waskat, pengawasan, malaikat yang melekat, raqib dan atid. Baik yang baik maupun yang buruk, semua perbuatannya dicatat oleh malaikat Allah Subhanahu wa taala nanti untuk diaudit di yaumul hisab dan diadili, ditimbang mana yang berat kebaikannya atau keburukannya yang berat. Fa amma man saqulat mawazinu fahuwa fi 'aisyatir radiyah wa amma man khafat mawazinu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Yang ringan timbangan kebaikannya maka fa ummuhu hawiyah, yaitu tempat kembalinya neraka hawiyah. Apa itu neraka hawiyah? Narun hamiyah, api yang menyala-nyala, yang berat timbangan kebaikannya. Fahuwa fi 'aisyatir radiyah, maka dia berada di dalam kehidupan yang memuaskan, yaitu surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini semuanya prosesnya, data-data yang dikumpulkan, bukti-buktinya, bukti formil dan material ya, semuanya siapa yang mengumpulkan dan mencatat? Malaikat raqib dan atid, sebelah kanan sebelah kiri, mencatat semua amal perbuatan kita. Kita ada pengawasan malaikat dan melekat.